Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat datang buat adik-adik kami, anak-anak kami dari SMA Unggul Bina Nusantara. Doa kami, kalian akan menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang hebat, dan menjadi pemimpin-pemimpin di tengah-tengah bangsa ini di hari-hari yang akan datang. Amin. Kalau mamereng seragam neng apos roha. Kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarpat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarpat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadamu, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Memberi dalam kekurangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk memudahkan kita memahami firman Tuhan hari ini, ada baiknya nanti setelah kita pulang, kita boleh membaca dari pasal 16, khususnya dari ayat 29. Karena dari sanalah kita bisa mengetahui kenapa terjadi masalah ini. Kenapa ada cerita tentang sungai Kerit, tentang burung gagak, tentang perempuan janda di Sarpat.
Ternyata Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihatnya dalam pasal 16 ayat 29 sampai dengan 34, itu berawal dari perkawinan campuran antara Ahab dan Isabel. Ahab yang mengenal dan menyembah Yahweh, Allah nenek moyang Israel, dan Isabel yang menyembah dewa Baal. Yang pertama yang mau kita lihat dari cerita itu, ternyata sehebat apapun posisi seseorang, sehebat apapun status seseorang, kalau tidak sungguh-sungguh memiliki iman yang sungguh-sungguh kuat, maka orang di sekitarnya, orang yang paling dekat dengan dia, akan mempengaruhi kepercayaannya. Di sisi yang lain, kita melihat bagi orang Israel dan begitu juga bagi kerajaan-kerajaan yang ada pada zaman Raja Ahab, raja itu bukan hanya sebagai simbol kerajaan, tetapi seorang raja juga menjadi simbol kepercayaan. Maka kepercayaan seorang raja itu akan menjadi kepercayaan masyarakat yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara, ternyata ketika Raja Ahab telah memperistri Isabel, lalu membawa Isabel untuk tinggal dan diam bersama-sama dengan dia di istananya. Tidak lama kemudian, mungkin karena keraguannya atas Tuhannya, atau karena cintanya yang begitu besar kepada istrinya, pasal 16 menceritakan lalu Raja Ahab mendirikan sebuah mezbah, mendirikan patung Aserah, dewa kesuburan, di mana istrinya setiap saat melakukan penyembahan kepada dewa Baal. Kesetiaan Isabel untuk menyembah Tuhannya ternyata perlahan-lahan itu mempengaruhi Raja Ahab. Dan bukan hanya mempengaruhi Raja Ahab, pada akhirnya ketika masyarakat Israel melihat bahwa raja mereka sudah menyembah dewa Baal, sudah menyembah dewi kesuburan, secara bersama-sama mereka juga meninggalkan Tuhan, lalu menyembah kepada dewa Baal. Ketika bangsa itu berbalik dari Tuhan, disitulah kita melihat Tuhan murka. Lalu Tuhan mengutus hambanya Elia untuk mengingatkan bangsa itu. Jika mereka tetap menyembah kepada dewa Baal, maka Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan tidak akan mendatangkan hujan embun sekalipun, tidak akan turun atas bangsa itu selama 3,5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita lihat, seorang hamba Tuhan ketika dia setia melakukan perintah Tuhan,
melakukan tugasnya walaupun dengan resiko yang begitu berat, maka Tuhan akan tetap menyertainya. Elia tahu, Elia paham benar-benar ketika dia harus menyampaikan hukuman itu atas Israel, maka Raja Ahab, Isabel akan mengusir dia dari kerajaan itu. Tetapi resiko sebesar itu pun tidak membuat Elia mundur, tidak membuat Elia kecut. Dia dengan imannya datang dan menyerukan seruan itu. Itu boleh kita baca dari pasal 17 ayat yang pertama. Dan sungguh pertolongan Tuhan buat orang-orang yang setia melakukan firman-Nya tidak pernah terbayangkan. Mujizat bagi setiap orang yang setia kepada Tuhan akan selalu nyata dalam perjalanan kehidupannya. Ahab marah, Isabel marah, Elia diusir. Tetapi Tuhan tahu, dan bukan hanya tahu, Tuhan sungguh-sungguh memelihara orang-orang yang setia kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke sungai. Di sana Tuhan mengutus burung gagak untuk mengantarkan roti setiap pagi dan daging setiap sore. Dan kalau kita baca melalui firman Tuhan hari ini di ayat 7, kalau di bahasa Batak itu lebih jelas. Di situ dikatakan setelah hampir 1 tahun, dukon marhira 1 tahun, didok, mula di bahasa Bataki, kuring ma nang sungai, dukon marhira 1 tahun. Itu artinya bahwa ada waktu hampir 1 tahun burung gagak itu Tuhan perintahkan untuk memenuhi kebutuhan hambanya. Alanido saharudin waeng sejujuk tabigi sari honon ni debata ado akan aporsiai. Gari pidung sigak disuruh debata manarihon akan aporsiai di ibana. Sangat tu sadarion sejujuk doi marsaringar di tonga-tongat ta uju makata hatai kita dohot akan mengadupi parukilon na mengadupi si taonon saya tadok do gari pidong namar tonga-tonga langit di sarihon debata si Elia naposona di sarihon Tuhani markite-kite pidong sigaki lam koma. Itu mujizat yang pertama. Lalu ada mujizat yang kedua yang menjadi khotbah kita hari ini. Aku boto na sengaja saya kuparot no tindak kaning sian kursian. Memang jamita sa minggu ni partangnya ngado ipar minggu taringot tu na bebelu. Kana bebelu na burju. Saya huberang na kaning bahasa lah maholan na tujulok kana bebelu norako. Huberang arong ison hippel sa bangku ni sa baris. Ate na bebelu. Bunang pola gabi ribut tamu na tulu. Ada nyonya Nadiak, nyonya Hutahayan, nyonya Sipakar. Pungu sa beris ni na bebelu. Ipudina boru na 70, boru pangkebian. Huberang mo si Ipudina boru tabarat, boru si bareng. Dah kana bebelu julo narako. Huberang mo si isot tong songo ni. Adong boru harepa, adong boru aturi, na bebelu boru hite kan. Ipudina mo si adong mo si isan ni boru tumorang. Adong setanggang, adong musay nang nyonya siahan, buru pardidi. Hubereng musay satong songoni, adong inang buru sitorus, nyonya tapubulon.
adong buru sagala, adong buru hasibuan, adong nyonya manik, bah kana mebelu naraku. Ibu dina musi adong ama na mebelu, adong amang dubaturuan. Kubereng musi sana adong amang marpaung, bah. Ya kana mebelu bah, songon na pungudo kana mebelu naing. Taring waktu na mebelu naing eta mar minggu mahita kana mebelu na nalakon naing marwea grup naraku. Nadong do grup muna kana mebelu. Sutung marsi patongot-tongonak kamu naraku di grup. Begitu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kepada hambanya Tuhan katakan, pergilah ke Sarpat. Aku sudah menyuruh seorang janda untuk memberimu makan. Kita bayangkan, Tuhan berkata kepada hambanya, pergilah ke Sarpat, aku sudah menyuruh seorang janda untuk memberimu makan. Sering saya katakan janda pada zaman dulu tidak sama dengan janda yang kita lihat pada hari ini. Janda pada zaman dahulu begitu memprihatinkan. Sangat-sangat memprihatinkan. Bahkan ada seorang penulis mengatakan seperti ini. Seorang janda bukanlah seorang pemberi nafkah. Maka menjadi seorang janda pada zaman dahulu sama seperti dijatuhi hukuman mati. Begitu sakitnya. Bahkan penulis lain lebih parah, lebih ekstrim berkata begini. Para janda di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu adalah orang yang paling miskin di antara orang miskin. Biasanya jika seorang wanita kehilangan suaminya, ia harus kembali ke rumah ayahnya untuk dinafkahi kembali oleh ayahnya. Kalau tidak, kalau dia tidak memiliki ayah lagi, tidak ada lagi sandaran hidup bagi dia, maka tidak ada hal yang lain. Yang kedua yang dilakukan oleh pada janda pada waktu itu adalah pergi ke pinggir jalan lalu duduk dan mengemis di sana. Kalau ini juga tidak bisa dilakoni oleh para janda waktu itu, hanya ada satu lagi, yaitu mereka menjadi pelacur. Ola natuluido, mulak tunatorasna, gabi pangido-ido, moloisoi mangulahon-ulahon nahurang denggani. Sekali lagi begitu memprihatinkan. Karena begitu memprihatinkan kehidupan para janda pada waktu itulah, maka gereja pada waktu itu memerintahkan. Gereja oleh para tokoh-tokoh gereja pada waktu itu sepakat membuat sebuah aturan, membuat sebuah perintah. Baiklah gereja memperhatikan para janda-janda sejati. Karena janda pada waktu itu tidak memiliki cara untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Tengah dong. Dungi olah gereja nama nabui pature honda sida. Molodang di pature huria nasida. Gabe aka boru-boru nahurang dinggan mana sida. Alanido gabe ulaun, gabe tugas pokok, gabe keharusan di huria di hati kai. Laho papunguhon akan mabalu nasopot mabalu asa unang mangulahon aka ulaun nasopatut. Dan itulah cikal bakal juga yang kita bisa lihat di Tanah Batak dengan sekolah Bibil Pro. Kemarin kita dengar juga melalui PHD Ama dan Keluarga. Cikal bakal adanya Bibil Pro. Dengan kanak boruate aka nama balu hatop do nama balu sopot. Alai dang adong berrohana marhasohotan gabe masuk matusi marsikola. Dan itu juga dibuktikan melalui firman Tuhan hari ini, bahwa cerita janda, kehidupan janda memprihatinkan pada zaman itu bukan hanya omong kosong, tetapi firman Tuhan hari ini membuktikan betapa pahitnya kehidupan para janda itu. Ini janda yang tergolong masih muda yang di Sarpat ini, karena dia memiliki satu anak.
Ibasa bata ko takas dohot marsuba-suba maibana dohot anakna nasasadai. Ibu ni mana do anaknya yang mabuk suban? Berarti belum besarlah anaknya ini. Dia memiliki kehidupan yang memprihatinkan. Di samping musim memang musim kemarau, lalu dikatakan dalam firman Tuhan dikatakan, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Hanya itu yang dia miliki. Tetapi ada dua poin Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, janda itu ketika Elia meminta pertolongan kepada dia untuk mengambilkan sedikit air, walaupun janda itu tahu tempat mengambil air itu bukanlah dengan jarak yang dekat karena musim kemarau, tetapi satu kata pun dia tidak keluarkan. Satu kata pun. Tolong ambilkan sedikit air bagiku untuk kuminum. Lalu dikatakan dalam Alkitab ini, lalu pergilah dia mau mengambil air. Ngalu jawamang. Ay muse ibo tohodo burua du iba hape aik dau dia do tutoruan enang ko homa mabuat dangin na. Hamu akan nama belui. Enak udah ngana alasammu. Anggo hami akan nama beluon amang padita batu mak. Holam mangulu pi hami ngamole ate. Bah. Luar biasa itu. Tanpa komentar, mungkin dia paham. Mereka tidak saling mengenal. Bapak ini sudah melakukan perjalanan jauh. Mungkin dia sudah kehausan dan tidak punya tenaga lagi untuk mengambilkan air untuk dia minum. Apa sih susahnya hanya memberikan sedikit tenaga untuk menolong dia? Kuncinya menolong. Apa sih susahnya? Baru masuk ke permintaan yang kedua. Ini pun permintaannya agak aneh. Berikan saya roti. Setelah perempuan Sarpat itu, janda Sarpat itu memberikan argumen, menjelaskan dengan sungguh-sungguh tanpa ada kebohongan, dia membuka sebuka-bukanya apa yang dia miliki. Nasoidok dora agi lak sukapi mak holani nama dong di Jabunami dang adong biasing ni lak pareso mak holat topung si sanggolomi nama. Jadi jangan heran juga Bapak Ibu Saudara kalau ada hamba Tuhan yang sedikit aneh-aneh, karena Elia juga agak aneh. Apa yang disampaikan oleh Elia? Lakukanlah seperti yang kau katakan. Itu satu. Lakukanlah seperti yang kau katakan, tetapi setelah kamu melakukan seperti yang kamu katakan, berikanlah samaku sedikit lebih dahulu, barulah kemudian untukmu dan untuk anakmu. Apa yang mau dikatakan melalui firman Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, sesusah apapun hidupmu, bagaimanapun besarnya penderitaanmu hari ini, satu yang Tuhan mau dalam kehidupanmu, utamakan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Itu. Ikon mana dona berjuluk. Bohama mangulah ko ni. Ay noain kan naugudangan ulau tade. Tu arisap dope. Tu gereja dope. Tu jula-jula dope. Sekolah tidak dana dope. Neng Natal museum. Neng mulat tuhuta dope. Alanyo sude aka dope-dopeon ba maul mahita mangali otu Tuhani bae ma perjulut wau
Ipe asaloppa di ho doho di anak mi. Ingok ma, molo di patu pahoi, itaksi sanggolomi dan ngolo sudah, miaksi saotik na di guri-guri idang ngolo habis. Di situ dia. Maka hal yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, orang yang melakukan dengan imannya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah kekurangan. Sebanyak apapun kamu berikan kepada Tuhan, jika kamu lakukan itu karena imanmu, maka Tuhan akan mencukupkan setiap kebutuhanmu. Amin. Dungi mana masa dia akan nama kuliti. Imana barbudi nang tabereng. Kira-kira apa yang terjadi pada kita ketika kita mencoba mau menikmati sendiri hasil yang kita dapatkan dalam kehidupan kita ini. Saya baca dalam sebuah kisah. Cerita orang terkaya di dunia, John Rockefeller, yang lahir tanggal 8 Juli 1839 dan meninggal tanggal 23 Mei 1937. Dia adalah orang terkaya pada waktu itu. Dia memiliki perusahaan minyak yang luar biasa dan berbagai perusahaan lainnya. Namun suatu saat dia mengalami kerugian dalam usahanya. Kerugiannya hanya $50. Hanya $50. Lalu dia terus memikirkan kenapa dia harus rugi. Kenapa dia harus kehilangan uang $50 itu. Pikirannya terus ke situ. Pada akhirnya, karena dia terlalu fokus dengan kerugiannya, kehilangan uang $50 itu, lalu dia jatuh sakit. Di umur 53 tahun, dia jatuh sakit. Menderita sakit yang disebut dengan alopecia. Semua rambutnya rontok. Dakkolan sitarupon nau naruktok, salibun naupe habis. Tak buat bahasa Indonesia nih salibun. Alis, bukan hanya alisnya juga yang rontok, bulu matanya juga rontok. Saya nggak tahu dengan bulu yang lain. Yang pasti semua bulunya ini, rambut, bulu mata rontok. Apakah hanya itu yang rontok? Badannya juga rontok. Karena dikatakan tidak berapa lama kemudian marhesut ma pamatangna, dia semakin kurus. Yang paling hebat, yang paling luar biasa, ini namanya orang kaya. Orang paling kaya di dunia. Ternyata berita tentang Rockefeller yang sakit dengan begitu cepat masuk dalam media surat kabar. Lalu begitu banyak orang membaca dan mengetahui bahwa Rockefeller sedang jatuh sakit. Dan memang ketika dia dikatakan diponis menderita alopecia, dokter sudah memponis dia sisa hidupnya tinggal 1 tahun. Lalu dibuat dalam media surat kabar, Rockefeller sudah jatuh sakit dan umurnya tinggal 1 tahun. Dalam kisah itu dikatakan setiap orang yang membaca berita itu, khususnya orang-orang satu kampungnya, semua bersuka cita. Hore, Rockefeller akan mati. Puasa aisun holikna. Tueni mamati si holik mangging gotongi. Gudang artani la holan namani dus doulauni. Suarong boy ni hilala inna. Orang-orang bersyukur ketika dia sakit dan akan mati. Lalu sampailah ke telinganya ini. Ternyata orang-orang pada bersyukur dengan penyakitku. Lalu dia berpikir, umurku tinggal 1 tahun. Hartaku begitu banyak. Menurut cerita itu dia memiliki penghasilan minimal $1 juta dalam 1 minggu. Berarti $4 juta dalam 1 bulan. Maka hartanya begitu banyak. Lalu dia berpikir, kalau umur saya tinggal 1 tahun, harta saya ini mau kemana? Edang buah nonon.
tu kuburan. Buah nama bayenon, tu dia namaon. Kisah itu menceritakan lalu dia mencoba mengubah gaya hidupnya. Dia memulai dengan memberi bantuan ke gereja-gereja. Umur tinggal 1 tahun, biarlah saya membantu gereja-gereja ini. Kemudian dia membantu orang-orang miskin. Setiap dia melihat ada orang miskin, dia mencoba menolong orang-orang miskin, memberikan jalan bagi orang-orang miskin bagaimana mereka memperoleh kehidupan. Lalu kemudian ketika dia melihat ternyata begitu banyak orang yang putus sekolah karena mereka tidak punya uang, orang tuanya tidak sanggup menyekolahkan anak-anaknya, lalu dia memberikan beasiswa kepada orang-orang yang memiliki otak yang cerdas supaya mereka bisa melanjutkan sekolahnya. Lalu ketika dia berjalan-jalan dan melihat ada desa-desa di mana anak-anak tidak bisa bersekolah karena di sana tidak ada sekolah, lalu dia mendirikan sekolah-sekolah. Lalu dia melihat juga begitu banyak orang yang jatuh sakit, sebagaimana dia merasakan penyakit yang begitu hebat yang akan merenggut nyawanya. Lalu kemudian dia mendirikan yayasan Rockefeller. Lalu dia mengumpulkan orang-orang pintar dan mencoba meneliti untuk menemukan obat-obatan supaya bisa membantu orang-orang yang sakit. Bapak Ibu tahu, ternyata kisah itu menyatakan keasikannya melakukan semua ini. Aktivitas sosial yang dia lakukan itu telah menyenangkan jiwanya, menyenangkan hatinya. Lalu dia bisa setiap malam bisa menikmati tidur dengan nyenyak. Tanpa dia sadari, penyakitnya pun perlahan-lahan hilang. Bahkan dokter yang sudah memponisnya di umur 53 tahun akan mati 1 tahun, berarti di umur 54 tahun dia akan mati. Cerita itu, kisah itu menyatakan dia mati di umur 98 tahun. Karena apa? Karena dia mau berbagi. Dia mau hidupnya menjadi kehidupan. Dia mau hidupnya bermanfaat positif bagi dunia, bagi orang-orang di sekitarnya. Dan ternyata memberi itu begitu membahagiakan Bapak Ibu Saudara. Begitu membahagiakan. Maka orang-orang yang memberi dengan sukacita, memberi karena percaya akan firman Tuhan, maka hidupnya akan penuh kebahagiaan. Mudah-mudahan dia akan berumur panjang. Maka mari kita pulang dari gereja ini. Unang gabiak kasih si Holi tadi, kasih gotil monis. Holan ijaya bupe buat jote sibah. Ena subi do jong ayo mabuat. Nah kan. Do pala holat tenaga saotik. Unang maju mabuka dompet. Tu de batang ai hubigi. Tersongoni mah. Batar konado papung hepeng tu gereja jabuni bebe swadong dope inna. Jangan tunggu kamu memiliki segalanya baru kamu memberi kepada Tuhan. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kita, ternyata memberi dari kekurangan itu jauh lebih hebat. Khotbah di Pertangyangan kemarin mengatakan janda yang diberikan janda itu jauh lebih banyak daripada yang diberikan oleh orang-orang yang lain itu. Karena apa? Karena janda itu memberi dari kehidupannya, tetapi orang-orang kaya itu memberi dari sisa-sisanya. Yang Tuhan mau adalah berikan kepada Tuhan dari apa yang kamu miliki yang terbaik, bukan dari sisa-sisa kehidupanmu. Baik uangmu, baik tenagamu, baik pikiranmu, berikan yang terbaik kepada Tuhan. Maka Tuhan berjanji akan memelihara hidupmu hari ini hingga keturunanmu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Engkau sungguh Tuhan yang dahsyat, yang mampu melakukan bahkan di luar yang kami pikirkan. Tuhan memelihara hamba-Mu bahkan melalui burung gagak. Tuhan memenuhi kebutuhan hamba-Mu bahkan melalui seorang janda yang kehidupannya begitu susah. Tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan,
semua boleh terjadi. Bapa di surga, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang mempercayai firman-Mu, yang menghidupi firman-Mu. Sehingga setiap saat ketika Tuhan memanggil kami, ketika Tuhan menginginkan sesuatu untuk kami persembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kami, terhadap sesama kami, terhadap keluarga kami, bahkan terhadap orang-orang yang boleh bertemu dengan kami, Tuhan kiranya membukakan hati kami, sehingga kami boleh mengimani. Ketika kami melakukan yang terbaik untuk sekitar kami, maka berkat Tuhan tidak akan pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya selalu memelihara kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu. Secara khusus Tuhan, buat jemaat Tuhan yang hari ini sedang terbaring di rumah sakit, di rumah karena sakit penyakit yang mereka rasakan. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati setiap obat, setiap makanan yang mereka makan, sehingga mereka boleh beraktivitas dan melanjutkan setiap perencanaan yang sudah mereka rencanakan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kiranya menghibur setiap orang-orang yang saat ini sedang menderita. Menderita karena kehilangan, menderita karena kegagalan, dan oleh karena berbagai penderitaan-penderitaan yang lain. Sehingga setiap anak-anak Tuhan boleh melakukan setiap aktivitasnya di dalam sukacita untuk kemuliaan nama Tuhan sepanjang kehidupannya. Tuhan berkati gereja-Mu ini. Apapun aktivitas yang pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu ini, melalui hamba-hamba-Mu, para majelis, bahkan setiap jemaat-Mu, Tuhan berkati untuk kerajaan Tuhan semakin nyata dan semakin luas di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Terimalah doa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.